Assalamualaikum Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Marisa Putriana SEMSIAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengambil dari PT Bayan Resource atau PT Aneka Tambang Tbk. Baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan materinya yang akan dibaca oleh Bella. baik. Pertama, profil dari PT Aneka Tambang Tbk. PT Aneka Tambang Tbk atau yang lebih dikenal dengan Antam merupakan korporasi pertambangan besar milik negara yang telah aktif sejak tahun 1968. Antam didirikan untuk mengelola sumber daya mineral di Indonesia dengan cara yang profesional dan terpadu. Perusahaan ini fokus pada komoditas nikel, emas, perak, dan boksit. Kawasan operasi Antam tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia, seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Papua Barat. Antam dikenal sebagai entitas yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempertahankan keberlanjutan usaha, sehingga menjadi salah satu pemain penting dalam sektor pertambangan. Kedua, profil dari PT Bayan Resource Tbk. PT Bayan, juga dikenal dengan PT Bian, adalah salah satu perusahaan tambang batubara terbesar milik swasta di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998. Perusahaan ini berfokus pada eksplorasi penambangan, pengolahan, dan distribusi batubara berkualitas tinggi yang banyak dipakai untuk sektor pembangkit listrik. Bian beroperasi terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dua wilayah utama penghasil batu bara di Indonesia. Kelebihan Bian terletak pada kemampuannya dalam mengelola keseluruhan rantai pasok serta secara terintegrasi yang mencakup fasilitas pelabuhan, jalan hauling khusus, serta pabrik pengolahan batu bara. Kinerja keuangan Bian terbukti stabil dengan pertumbuhan laba dan pendapatan yang konsisten. Landasan teori, laporan keuangan menjanjikan posisi, kinerja, dan arus kas perusahaan. Dua teknik utama yang sering dipakai dalam analisis laporan keuangan adalah analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal menyajikan setiap item atau akun dalam laporan keuangan sebagai persentase dari total kategori utama dalam periode yang bersangkutan. Contohnya dalam laporan laba rugi, setiap akun pendapatan dan pengeluaran disajikan sebagai persentase dari total penjualan atau pendapatan. Tujuan utama dari analisis vertikal adalah untuk mengetahui komposisi dan proporsi masing-masing akun terhadap keseluruhan laporan keuangan, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi struktur biaya, pola pendapatan, dan sumber daya yang paling signifikan. Di sisi lain, analisis horizontal berfokus pada pengamatan perubahan dan tren pada akun-akun tertentu dalam laporan keuangan selama beberapa periode, umumnya tahun ke tahun. Secara keseluruhan, analisis laporan keuangan menggunakan metode vertikal dan horizontal memberikan wawasan komprehensif tentang situasi keuangan perusahaan dan berfungsi sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang logis serta terarah. Rumus analisis vertikal, nilai akun dibagi total penjualan dikali 100%, laporan neracanya yaitu nilai akun dibagi total aset dikali 100%. Analisis horizontal, nilai tahun sekarang dikurang nilai tahun sebelumnya dan dibagi nilai tahun sebelumnya dikali 100%. Analisis horizontal Antam 57%, akan tetapi beban pokok naik 68,12%, sehingga laba kotor hanya mengalami kenaikan tipis sebesar 0,45%. Beban penjualan dan pemasaran turun 27,8%, laba usaha naik sebesar 14,6%, laba bersih naik 25,2%, total penghasilan komprehensif juga meningkat sebesar 33%, mencerminkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Aset naik 3,9%, namun kas turun hampir 50%. Liabilitas naik 5,46% dan utang jangka pendek naik 13,9%.
Analisis horizontal vertikal Antam. Rasio beban pokok penjualan terhadap total penjualan meningkat dari 84,62% pada tahun 2023 menjadi 90,61% pada tahun 2024, menjadikan margin laba bruto turun 15,38% menjadi 9,39%. Begitu pula laba usaha mengalami penurunan dalam proporsinya terhadap pendapatan dari 6,38% menjadi 4,33%, menandakan berkurangnya efisiensi operasional yang menyebabkan laba usaha atau pendapatan turun dari 6,38% menjadi 4,33%. Aset lancar menurun dari 46,8% menjadi 40,39% dibandingkan dengan total aset, sementara aset tidak lancar meningkat menjadi 59,61%. Likuiditas turun, kas dibagi total aset 21,5% menjadi 10,7%. Liabilitas jangka pendek mendominasi struktur utang, meningkat dari 73,39% menjadi 79,27% dari total liabilitas. Sebaliknya, porsi liabilitas jangka panjang mengalami penurunan dari 26,61%. Analisis horizontal Bayan. Pendapatan PT Bayan mengalami penurunan sebesar Rp135 miliar atau sekitar 3,77% dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, beban pokok naik 18,24% yang menyebabkan penurunan laba bruto sebesar Rp3031 miliar atau hampir 20%. Beban penjualan naik sebesar 36,39% dan beban keuangan melonjak tajam hingga 169,04%. Akibat dari semua itu, laba sebelum pajak menurun sebesar 26,18% dan laba tahun berjalan turun sebesar 336 miliar atau sekitar 26,27%. Aset total Bayan meningkat tipis sebesar 2,24% dan 3,44 triliun menjadi 3,52 triliun. Sementara itu, total liabilitas turun signifikan sebesar 16,12% menjadi 1,2 triliun. Analisis vertikal Bayan. Beban pokok pendapatan meningkat dari 53,53% menjadi 61,33% terhadap pendapatan yang menurunkan margin laba bruto dari 46,47% menjadi 38,67%. Laba tahun berjalan terhadap pendapatan juga menurun dari 35,73% menjadi 27,37%. Komposisi kas dan setara kas mencakup 51,66% dari total aset. Di sisi lain, komposisi liabilitas jangka pendek mendominasi total liabilitas dengan proporsi sekitar 89%. Pinjaman bank mencakup sekitar 30% dari total liabilitas jangka pendek, sedangkan utang dividen menyumbang hampir 28%. Baik, kesimpulannya dari makalah di atas itu dari sisi neraca, Antam lebih berfokus pada investasi jangka panjang meskipun ada penurunan jumlah kas yang berdampak negatif pada likuiditasnya. Sementara itu, BYAN berhasil menjaga kas tetap tinggi dengan nilai 51,66% dari total aset, yang menunjukkan posisi liquid yang solid. Secara keseluruhan, Antam menunjukkan laju pertumbuhan yang pesat tetapi diimbangi dengan risiko likuiditas dan efisiensi yang kurang. Di sisi lain, BIAN menunjukkan stabilitas keuangan yang lebih baik dan efisiensi dalam pengelolaan biaya meskipun mengalami penurunan pendapatan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.